must be destroyed. But the mines have all been destroyed. Halo guys, kembali lagi bersama Go Movie. Hari ini Go Movie akan menceritakan alur cerita dari film Disney Star Wars, yaitu film Mandalorian season ketiga. Film ini melanjutkan season kedua dari kisah petualangan Banjari atau Mando di luar angkasa. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita tonton alur cerita filmnya. Pertama banget nih kita diperlihatkan seseorang berjubah merah dan berhelm emas. Nah, bagi kalian yang belum tahu, beliau bernama Armor, kepala suku Mandalorian yang sedang membuat sebuah helm untuk seorang anak baru. Helm dibuat bukan sembarang helm. Helm itu dibuat secara khusus karena setiap penduduk Mandalorian dilarang kertas untuk melepaskan helm selama semasa hidupnya. Setelah helm selesai dibuat, kemudian diberikan untuk dikenakan oleh seorang anak. Tapi ia harus mengucapkan sumpah janji, yaitu untuk mengikuti aturan Mandalorian, yang isi aturannya tidak boleh melepaskan helmnya sesaat pun dan dimanapun. Ekor monster raksasa muncul dan hampir memakan sang anak. Beruntung beliau dengan sigap menolongnya dan segera melakukan serangan balik menjatuhkan monster tersebut. Namun serangan mereka tidak ada yang mempan dan sia-sia. Di antara mereka juga banyak yang diterkam secara hidup-hidup. Saat mereka sudah ke pojok, beruntung sebuah pesawat datang dan melancarkan serangannya meriamnya untuk melumpuhkan si monster. Ternyata itu adalah tokoh utama dari film ini, yaitu Din Djarin atau Mando, bersama dengan teman kecilnya Grogu. Mando datang untuk menemui sang beliau. Belum berkata sedikit pun beliau sudah tahu jika Mando melanggar aturan Mandalorian, yaitu melepaskan helmnya. Sehingga Mando sekarang tidak dianggap sebagai seorang warga Mandalorian. Mando meminta sebuah kesempatan, namun beliau berkata bahwa kesempatan sudah tidak ada lagi setelah hancurnya planet kita. Kemudian Mando menunjukkan sebuah batu cincin yang bertuliskan huruf Mandalorian. Yang uniknya batu itu berasal dari suku mereka, berarti suku mereka masih ada. Dan dibawa oleh petualangan di daerah Mandalore, maka dipastikan planetnya masih ada sehingga Mando bisa mandi di air hidup di bawah tambang planet itu, untuk melakukan penebusan hingga ia bisa diampuni dan kembali seorang kaum Mandalorian. Yang kuat dari Mando, akhirnya kepala suku pun menyuruh si Mando untuk pergi ke sana. Mando See you again. dan Grogu melakukan perjalanan waktu untuk mencari tambang planet Mandala dengan mode autopilot. Saat itu Mando sedang bobo cantik, namun Grogu melihat bayangan yang membuat ia mendekati si Mando. Karena merasa sedikit ketakutan sebelum mereka pergi ke Mandala, mereka singgah di desa Navarro, yaitu sebuah pusat belanja independen dan pelabuhan Hyperlink Outrim. Berniat untuk menemui kawan jayanya, di sana daerah itu sekarang dihuni oleh makhluk dari berbagai alam semesta. Sehingga Mando merasa mulai banyak yang berubah. Mando pun akhirnya bertemu dengan teman sebayanya. Ia berada di tengah jalan dan menjadi sebuah hiasan, yaitu sebuah robot atau droid yang sudah rusak. Tak berselang lama ia disambut oleh Magistrat atau Great Karga yang sudah tahu akan datangnya. Prakarya adalah pemimpin persekutuan pembunuh berperan sebagai musuh Mandalorian yang beroperasi di kota Navarro, tapi ia pun menyambut hangat Mando. Kemudian mengajak pergi ke dalam istananya, ditawarin untuk tinggal di Navarro menjadi warga di sana, namun Mando menolak. Dengan alasan ada sesuatu yang harus ia kerjakan. Si Mando cerita bahwa dia sekarang menjadi pembelot karena pernah buka helmnya, sehingga ia harus pergi ke Mandala agar dapat kesempatan. Magistrat berusaha terus membujuk agar mau tinggal di sana. Di saat yang bersamaan robot Bansur muncul. Dia menyampaikan bahwa ada perompak yang ingin menemui Magistrat. Complicated. I completed my quest. Hi, Magistrate. Apologies. Parents in the courtyard. Singkatnya Magistrat menemui para perompak tersebut kemudian membujuk mereka ke tempat lain.
untuk menyelesaikan masalah dan minum-minum bersama para perompak yang dipimpin oleh Van. Dengan bentuk kepala mirip siluman menolaknya karena mereka ingin minum di klub malam. Yang sekarang bar itu sudah menjadi sekolahan sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Karena tentu saja magistrat tidak ingin menjadikan sekolah hanya menjadi tempat minum. Mereka berdua mengeluarkan pistol dengan sok gaya kober itu. Dimenangkan oleh magistrat yang berhasil menembak tangan dari Van. Magistrat berkata untuk memberitahu kapten mereka yaitu Gorian Shark bahwa sekarang Devarro tidak lagi baik terhadap para preman. Kemudian mengusir mereka. Namun tiba-tiba Mando mampu membunuh semua anak buah Van terkecuali Van yang dibiarkan pergi begitu saja agar ia melapor kepada kaptennya. Bahwa Devarro sekarang tidak bisa dianggap cemen lagi. You'll let it be known that Navarro is respectable now. Berkat aksinya itu magistrat masih membujuk Mando untuk menjadi petugas keamanan Devarro dengan gaji yang besar. Namun Mando tetap pada hatinya untuk mendapat kesempatan atas pelanggaran yang ia lakukan. Akhirnya magistrat tidak bisa memaksa. Ia kemudian menawarkan bantuan karena telah membantunya melawan perompak. Mando langsung menuju ke sebuah robot atau droid pajangan yang tepat berada di tengah kota. Ia menginginkan droid itu bisa kembali hidup. Ia adalah droid TG-11 yang bunuh diri di sungai lava saat pertempuran untuk membunuh lawannya. Mando menginginkannya karena ia membutuhkan droid yang bisa dipercaya untuk dibawa ke Mandalorian. Hanya IG-11 yang bisa melakukannya. Singkatnya, Mando membawa mayat droid itu untuk diperbaiki. Di droid itu berhasil hidup kembali, namun sayangnya programnya menjadi kacau balau sehingga membuat ia mengincar Grogu temannya. Bantuan dari droid pelayan IG-11 bisa dimatikan kembali dengan menjatuhkan patung sehingga mengenai kepalanya. Karena judi payahnya belum berhasil, kemudian magistrat mengajak Mando untuk membawa mayat droid itu ke ahli robot yang berada di Navarro. Makhluk kecil mirip kera dan bertubuh mungil lebih kecil dari Grogu. Namun Ban Sangela sekalipun tidak bisa untuk memperbaikinya IG-11 karena sirkuit memorinya telah rusak. Maka dari itu Mando harus mencari suku cadang yang baru. Keep IG-11 safe until I get back with that part. Ia bersama guruku pun segera pergi untuk mencari dan membeli suku cadang. Sampai di ruang angkasa ternyata ada para perompak yang dipimpin oleh Van sudah menunggunya untuk balas dendam kematian teman-temannya yang Mando bunuh saat melindungi magistrat. Maka terjadilah aksi balapan pesawat di ruang angkasa di antara asteroid yang berhamburan. Dengan keahlian membawa pesawat, Mando berhasil lolos dari serangan mereka. Bahkan Mando mampu memberikan keadaan berbalik. Sekarang ia berada di posisi belakang yang siap menembak mereka. Nando mampu mengintai dan menghancurkan semua pesawat bawahan Van, sampai tak terasa Van mengirim Mando untuk menuju pesawat induk. Kapten Shark arahkan senjatanya ke arah pesawat kecil milik Mando untuk menyerahkan pesawatnya, namun pada akhirnya dengan mode Nitronos pesawat superjetnya Mando berhasil lolos dan melarikan diri dari pesawat induk tersebut. Mando akhirnya tiba di sebuah planet yang bernama Kalaperlan yang merupakan bagian dari tata surya Mandalo. Ia mendatangi istana Mandala. Di sana Mando bertemu dengan Bo-Katan, yaitu seorang letnan penjaga kematian penguasa Mandalo. Mando udah siap bergabung dengan mereka. Go home. Tapi Bo-Katan berkata bahwa sudah terlambat. Sekte dari Mando mengabaikan Mandala lama sebelum pembersihan. Sekarang pasukan Bo-Katan sudah tidak ada yang tersisa, karena fraksi sebelumnya memecah belah dan menghancurkan bangsa sendiri. Kemudian si Mando pun disuruh pergi. Sesaat sebelum pergi Mando pun berkata bahwa ia akan menuju ke Mandala untuk mandi air kehidupan. Sehingga kesalahannya dapat diampuni. Bo-Katan berkata bahwa itu semua adalah tahayul dan hal itu tidak pernah ada. Planet itu juga telah acak-acakan, dijarah, dan diracun berada di pusat masyarakat. Jika memang Mando sangat ingin pergi ke sana. Mando berterima kasih atas informasinya. Ia pun segera pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Mandalo.